Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelas 1A. Di sini saya diberi materi induksi matematika yang dirampatkan. Jadi, induksi matematika yang dirampatkan ini digunakan jika suatu pernyataan itu tidak dimulai dari angka 1, melainkan terdapat suatu bilangan terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Jadi, untuk prinsip induksi matematika yang dirampatkan ini, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Kenapa n0? Buktinya n0 ini lebih kecil lebih besar dari 1. Karena di prinsip induksi matematika yang dirampatkan ini, n ini bisa saja menjadi 1, bisa menjadi 2, atau bisa menjadi 3, tergantung pada soal atau tergantung pada pernyataan yang berlaku. Untuk membuktikan ini, kita perlu menunjukkan yang pertama Pn0 benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 benar untuk setiap n lebih besar sama dengan n0, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Kemudian untuk prinsip ini banyak digunakan dalam pembuktian terhadap pertidaksamaan. Jadi sebelum kita melangkah jauh tentang prinsip induksi matematika yang dirampatkan, kita perlu mengetahui sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama itu A lebih kecil sama dengan B. Jika kita menambahkan suatu bilangan di ruas kiri dan di ruas kanan, itu tidak akan mengubah bentuk pertidaksamaannya. Jadi A ditambah C lebih kecil sama dengan B ditambah C. Kemudian yang kedua, A lebih kecil sama dengan B. Jika kita mengalir suatu bilangan di ruas kiri dan juga mengalir yang sama di ruas kanan, maka itu tidak akan mengubah bentuk pertidaksamaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, jika A lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan C, maka A lebih kecil sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk sifat-sifat pertidaksamaan yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan prinsip induksi matematika yang dirampatkan untuk membuktikan suatu bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, buktikan bahwa 2 berpangkat n dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 berpangkat n dikurang 2 untuk semua bilangan asli n lebih besar sama dengan 5. Jadi, untuk bilangan aslinya n lebih besar sama dengan 5, maka kita rubah n ini menjadi 5 untuk di langkah awal basis induksinya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa P5 itu benar, maka kita turunkan soal ini menjadi di sini 2 pangkat n, di sini kan pangkat n, maka kita rubah menjadi 5 n ini. Maka 2 pangkat n pangkat 5 dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Nah, 5-nya dapatkan 5 ini karena semua bilangan asli itu 5. Nah, maka kita turunkan n sama dengan 5. Oke? Kemudian kita hasilkan bahwa 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat 3, karena 5 dikurang 2 sama dengan 3, maka kita jadikan menjadi 2 pangkat 3. Nah, lalu kita hasilkan 32 dikurang 3 itu sama dengan 29 lebih besar sama dengan 8. Maka di sini terbukti bahwa 29 itu lebih besar daripada 8, maka terbukti benar. Kita lanjut yang kedua, langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu mengasumsi bahwa 2n dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat n dikurang 2 adalah benar, hipotesis induksi atau dugaan kita. Jadi Pn ditambah 1 juga benar. Pn ditambah 1 itu juga benar, yaitu maka kita rubah ini menjadi 2n dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 2,
atau 2 berpangkat N ditambah 1 dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. Nah, hal ini ditunjukkan bahwa 2N dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 berpangkat N dikurang 2. Jadi di sini kita mau menyamakan bentuk yang di sini. Nah, kita mau menyamakan bentuknya. Jadi bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan sifat-sifat pertingkatsamaan yang sudah kita jelaskan di sebelumnya, bahwa kita mengalihkan suatu bilangan itu di ruas kiri dan juga di ruas kanan dengan angka 2. Maka kita mengalihkan suatu perkalian 2 di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Jadi 2 dikali 2 N dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 dikali 2 berpangkat N dikurang 2. Jadi untuk melangkah selanjutnya ini kita menggunakan bentuk eksponensial. Jadi di mana jika suatu berpangkat itu dikalikan dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Makanya di sini 2 di sini 2 berpangkat 1, di sini berpangkat 1. Jadi 2 berpangkat 1 ditambah N dikurang 6. 6 ini didapatkan dari mana? 6 ini dihasilkan dari 2 dikali 3. Kita kalikan jadi 3 dikali 2 berarti 6. Jadi 2 berpangkat 1 ditambah N dikurang 6 lebih besar sama dengan 2 pangkat 1. Pangkat 1-nya dari awal ini karena kita menggunakan bentuk eksponensial. Jadi 2 pangkat 1 ditambah N dikurang 2. Nah, lalu kita turunkan bahwa 2 berpangkat N ditambah 1. Sebenarnya ini sama saja. 2 berpangkat N ditambah 1 karena tujuan kita untuk menyamakan bentuk yang di sini. Nah, bentuk di sini. Lalu 2 berpangkat N ditambah 1 dikurang 3 dikurang 3. Kenapa 3? Karena kita menguraikan angka 6 ini dengan tujuan yang seperti tadi untuk menyamakan bentuk ini. Nah, lalu 2 berpangkat N ditambah 1 dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 berpangkat N dikurang 1. Maka kesimpulannya, karena langkah A dan B sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa 2 berpangkat N dikurang 3 lebih besar sama dengan 2 berpangkat N dikurang 2. Untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 5, maka terbukti benar. Jadi sekian untuk penjelasan materi induksi matematika yang didapatkan dari saya Febrian. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.